Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang topik 3 yaitu IPsec Transport Mode dan Tunnel Mode versus L2TP VPN. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Raffi Nanditya Kamil dengan NIM 11012220287. Saya Muhammad Raffi Febrianto dengan NIM 1101223342. Saya Federico Delviano Desta dengan NIM 1101223301. Oke, saya Muhammad Isanata dengan NIM 1101223186. Saya Enrico Fraser Sitohang dengan NIM 1101223389. Yang pertama ada IPsec Transport Mode. IPsec Transport Mode adalah salah satu mode dalam protokol keamanan Internet Protocol Security atau IPsec yang digunakan untuk melindungi komunikasi data pada jaringan berbasis IP. Selanjutnya ada tunnel mode. IPsec tunnel mode adalah mode dalam protokol IPsec yang melindungi seluruh paket data IP termasuk header aslinya. Paket ini dienkripsi dan kemudian dibungkus dalam paket baru dengan header IP tambahan untuk mengatur routing. Mode ini cocok untuk komunikasi antar gateway to gateway, misalnya router ke router, atau dalam jaringan virtual private network atau VPN. Selanjutnya ada L2TP VPN atau Layer 2 Tunneling Protocol Virtual Private Network adalah protokol tunneling yang digunakan untuk mendukung jaringan privat virtual atau VPN dengan menyediakan mekanisme untuk mengenkapsulasi data jaringan pada layer 2. L2TP sering digunakan untuk memperluas jaringan privat melalui internet dengan menyediakan koneksi aman antara dua titik. Namun L2TP sendiri tidak menyediakan enkripsi. Biasanya dipasangkan dengan protokol keamanan seperti IPsec untuk memastikan kerahasiaan dan integritas data. Selanjutnya ada gambar dari topologi L2TP VPN. Yang pertama itu ada PC lokal atau biasa disebut L2TP VPN client. IP-nya itu 192.168.56.1. Terus dihubungkan ke MikroTik Virtual Box atau L2TP VPN server dengan IP 192.168.56.2. Nah, selanjutnya ini merupakan IP konfigurasi dari klien yang dimana IP-nya itu 192.168.56.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Next. Jadi ini merupakan IP dari mikrotiknya. Jadi IP-nya itu 192.168.56.2/24. Nah, selanjutnya ini L2TP dari server. Konfigurasinya seperti ini. Jadi use IPsec-nya itu yes, dan IPsec secret-nya itu nanti bakal terhubung ke PC client. Nah, terus ini ada konfigurasi dari PPP secret seperti ini. Local address-nya 192.168.56.2. Remote address itu IP dari kliennya 56.1. Selanjutnya ada PPPP profile, konfigurasinya seperti ini. Local address-nya 192.168.56.2. Terus selanjutnya ada IP pool. Address-nya itu 192.168.56.1 sampai 192.168.1 titik yang ditentukan. Jadi name-nya itu bebas mau siapa. Selanjutnya, saya Muhammad Raffi Febrianto akan menjelaskan tentang
settingan L2TP VPN-nya di PC client, yaitu saya menggunakan Windows, PC saya sendiri sebagai PC client atau L2TP VPN client-nya. Ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk konfigurasinya, konfigurasi dari L2TP VPN client-nya seperti ini. Di Windows akan terlihat seperti ini. Jadi untuk server name-nya saya mengisikan IP lokal mikrotik-nya, lalu VPN type-nya saya kombinasikan L2TP dengan IPsec supaya lebih aman. Lalu untuk pre-share key-nya saya samakan dengan eh, IPsec secret ya. Jadi harus sama pre-share key dengan IPsec secret-nya supaya bisa terhubung. Nah, setelah saya menghubungkan eh, apa L2TP VPN dari PC client ke mikrotiknya, saya melakukan ping, yaitu ke IP ping ke IP mikrotiknya, yaitu 192.168.56.52. Hasilnya berhasil. Di bawah itu ada tulisan reply from IP mikrotiknya. Artinya VPN-nya sudah terjadi koneksi VPN antara PC client dengan mikrotiknya. Nah, setelah sebenarnya eh, saya ini udah mengcapture Wireshark itu sebelum mengconnect VPN. Jadi sebelum connect VPN itu saya sudah mengcapture, sudah menyalakan start capture, lalu saya eh, pencet connect VPN, terus saya biarkan berjalan terus, maka hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, protokol yang paling banyak muncul itu adalah ISAC MP dan ESP. Sebenarnya protokol yang muncul di Wireshark itu ada banyak, ada ICMP, ada ARP, ada DNS, ada lain-lain. Tapi saya akan membahas eh, dua protokol yang paling berkaitan dengan L2TP dan yang dikombinasikan dengan IPsec, yaitu adalah ISAC MP dan ESP. Jadi pada dasarnya itu kan L2TP VPN itu digunakan untuk menggabungkan jaringan lokal supaya bisa seolah-olah seperti satu jaringan dan dikombinasikan dengan IPsec supaya aman. Nah, protokol jadi untuk protokol ESP itu adalah bagian dari protokol IPsec yang berfungsi untuk mengamankan komunikasi melalui jaringan IP. Sedangkan protokol ISAC MP itu adalah protokol yang digunakan untuk membangun asosiasi keamanan dan kunci kriptografi di lingkungan internet. Nah, berikut adalah tampilan dari flow graph ya. Sebentar. Nah, saya akan menjelaskan kurang lebih sebagian dari flow-nya atau aliran komunikasi. Jadi kan flow graph ini menggambarkan arus dari komunikasi L2TP VPN yang menunjukkan tahapan-tahapan dari proses negosiasi dan pertukaran data antara VPN client dan VPN server. Nah, jadi dimulai dari ISAC MP Identity Protection. Nah, jadi sebenarnya hampir seluruh komunikasi awal adalah, jadi hampir seluruh komunikasi yang diawali dengan tahap negosiasi, yaitu Identity Protection atau main mode, yang menggunakan protokol ISAC MP port 500. Tujuan utama tahap ini adalah membangun security association, ya, yang diawali dengan pertukaran informasi, identitas dan keamanan, dan pembuatan kunci enkripsi untuk sesi selanjutnya. Nah, lalu pesan itu akan dibalikan lagi dengan kita lanjut aja misalkan ISAC MP informasional. Jadi maksud ISAC MP informasional itu pesan ini biasanya digunakan untuk menyampaikan status atau peringatan dan melakukan validasi tambahan sebelum masuk ke fase berikutnya. Nah, selain itu juga ada selanjutnya itu ada ISAC MP Identity, lalu ada ISAC MP Quick Mode. Nah, maksud dari ISAC MP Quick Mode itu bagian dari protokol ISAC MP yang bertujuan untuk melakukan pertukaran kunci enkripsi tambahan dan menyempurnakan asosiasi keamanan yang dibuat di main mode. Jadi ini adalah langkah untuk memulai sesi komunikasi terenkripsi sepenuhnya. Lalu di sini juga ada
ESP. Jadi ESP ini protokol inti dalam IPsec untuk menyediakan keamanan pada data yang ditransmisikan. Nah, kurang lebih sebagian dari alurnya yang tertangkap dari Wireshark ini sebagiannya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sanata. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPsec Transfer Mode dan Tunnel Mode. Yang dimana kita ketahui buat IP Transfer Mode itu ialah protokol keamanan yang mengenkripsi muatan paket IP. Sedangkan buat tunnel mode itu buat mengirim data melalui internet yang buat dideskripsikan. Nah, di sini saya udah melakukan di sini sebagai contoh IP-nya 192.168.0.123, di mana pada PC tersebut itu menggunakan IP 192.168.0.124. Oke, boleh di next. Oke, di sini kita boleh lihat ya eh, IP statusnya, di mana di sini udah berhasil berkomunikasi antara klien ya, di di mana 192.168.0.124, yang di mana penghubungnya itu di 100 def gateway 3.192.168.0.0/24, yang di mana sebelumnya itu saya udah konfigurasi di setiap di setiap PC, di mana eh, menggunakan Strong Swan, yang di mana itu sebagai implementasi protokol internet eh, key exchange-nya. Begitu. Untuk setiap PC itu kita udah konfigurasi masing-masing, yang di mana misalkan pada VM1 menggunakan IP 123, terus VM2 kita menggunakan eh, VM2 misal IP-nya itu 1.124, contohnya sebagai gitu. Nah, di sini kita bisa lihat IP statusnya ya, bahwasanya itu tuh udah terinstall dengan baik. ISP-nya udah tertampil juga. Oke, ini buat eh, apa PC satunya. Oke, boleh di next. Nah, di sini kita boleh lihat yang IPsec IPsec statusnya, yang di mana itu ada 192.168.0.123. Ya, di sini kita lihat ya, berhasil. Misalkan 192.168.0.123. Terus di sini ada lagi 192.168.0.124, yang di mana 1.0.1.0.124 itu yang sebelumnya kayak dia tuh mengirimkan pesan kembali begitu. Oke, baik, saya lanjut. Ya, jadi eh, tadi kan kita udah konfigurasi semua, di mana eh, yang diinstal itu Strong Swan-nya buat eh, buat membuat jaringan privat VPN seperti itu. Ya, di sini kan episode kita bisa lihat yang di mana 192.168, maaf, mana, sabar, IP, ya, IPsec IPsec status, yang di mana IP-nya itu 192.168.0.123. Nah, IP titik 123 itu yaitu IP 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 dari
IP dari FM2-nya, yang dimana dia mengirim ke IP ke satu, yang dimana yang dimana PC satunya itu 192.168.0.124. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berhasil berkomunikasi, yang dimana eh, dan dimana pada 192.168.0.0/24 ini sebagai narah hubungnya. Nah, oke, boleh di next. Baik, di sini adalah diagramnya, yang dimana hasil hasil dari capturean yang tadi ketika kita udah config segala macam, dan capturannya itu mendapatkan protokol I IS eh, protokol ISAKMP, yang dimana ISAKMP yaitu Internet Security Authentication dan protokol manajemen kunci. Nah, di mana ini sebagai capturean bahwasanya diagram ini eh, apa IPsec dan tunnelnya itu berhasil apa, berkomunikasi seperti begitu. Oke, next. Mungkin dijelaskan dengan teman saya terakhir. Selanjutnya ada kesimpulan. IPsec Transport Mode hanya menginskripsikan muatan paket atau payload, tetapi tidak dengan header IP. Lalu, model tunnel mengenkripsi seluruh paket. L2TP membuat terowongan virtual yang datanya dikirim melalui jaringan publik dengan aman. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.